Oke, assalamualaikum. Halo teman-teman semua, semoga selalu dalam keadaan sehat ya dimanapun kalian berada. Jadi kali ini saya ingin memberitahukan untuk teman-teman semua yang ingin menjadi ASN atau yang kita sering sebut PNS. Maka di tahun 2021 ini, tepatnya tanggal 31 Mei 2021, kemungkinan sudah bisa melakukan pendaftaran ya. Jadi buat teman-teman semua yang ingin mendaftar, segera siap-siapkan berkasnya. Oke, kita akan mereaction video dari channel YouTube Tribun Timur mengenai garis besar syarat pendaftaran PNS. Mari kita simak videonya. Syarat dan dokumen pendaftaran CPNS 2021, kartu keluarga, kartu tanda penduduk atau KTP, ijazah, transkrip nilai, pas foto, surat keterangan catatan kut. Tunggu, ini oh ya, ijazah dan transkrip nilai ya, jadi satu-satu lembar. Polisian atau SKCK, dokumen-dokumen tambahan sesuai ketentuan instansi yang akan dilamar. Oke, jadi ini tadi apa nih ya? Dokumen-dokumen tambahan sesuai ketentuan instansi yang akan dilamar itu biasanya per kabupaten atau per dinas yang akan kita tuju. Jadi nanti mereka akan mengeluarkan surat-surat yang nanti bisa kita download, dan surat-surat itu biasanya berisi tentang pengabdian kita atau pernyataan kita. Jadi nanti mereka yang menyusun, nanti kita download kemudian kita isi. Oke, lanjut lagi. Lamar, ketentuan umum CPNS. 1. Setiap WNI dapat melamar menjadi CPNS dengan batas usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar. Oke, jadi ini udah jelas ya. Ke batas umur itu adalah 18 tahun sampai 35 tahun pada saat melamar. Di atas 35 tahun mungkin tidak bisa ya, atau bisa tapi ada syaratnya lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. 2. Jabatan CPNS yang dapat dilamar dengan batas usia paling tinggi 40 tahun saat pelamaran. Dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Ya, jadi 40 tahun itu bisa paling tinggi, tapi hanya untuk dokter gigi. Jadi itu memang pekerjaan yang memang butuh skill ya, butuh skill dan butuh spesialis gitu. Oke, lanjut lagi. Dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, dosen juga ya. Mereka saya dengan kualifikasi pendidikan strata 3 atau doktor. 3. Pelamar tidak pernah dipidana dengan ini yang penting juga, kita tidak pernah terkena pidana ya, ataupun penjara 2 tahun atau lebih, dan mungkin di bawahnya masih bisa. Oke, lanjut lagi. Pidana penjara 2 tahun atau lebih. 4. Pelamar tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS, dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai prajurit TNI, yang udah dengan dipecat hormat ya. tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oke, jadi PNS yang udah pernah mundur atau itu atas keinginan dia sendiri atau karena hukuman, kemudian dia ingin melamar lagi jadi PNS, itu tidak boleh ya. Indonesia tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. 5. Pelamar tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Iyalah, kalau udah jadi PNS ngapain jadi PNS lagi ya? Lagi lanjut lagi. Pelamar tidak menjadi anggota atau pengurus parpol atau terlibat politik praktis. Tidak ikut parpol. 7. Pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Ini persyaratan jabatan tuh, jadi gini, nanti kan dibuka PNS ini ada yang dari SMA, ada yang dari D3, ada yang dari D1. Mungkin kita punya 2 ijazah nih, D3 dan S1. Kita bisa boleh mengambil jurusan yang dari D3 atau yang dari S1. Jadi atau yang dari SMA pun, kalau ada lowongan SMA ya boleh. Tapi kan kalau kita punya ijazah yang lebih tinggi, pasti kita berusaha untuk mengambil jabatan sesuai ijazah kita, jadi biar lebih tinggi. Karena kalau pengetahuan saya tuh, kalau dia dari S1 itu langsung golongan 3A, kalau dari D3 dia dari golongan 2 ya, sekitar 2C ya mungkin ya, dan dari SMA itu mungkin
kalau kita lulus kita ke golongan 2A. Oke, lanjut lagi. Persyaratan jabatan. 8. Pelamar sehat jasmani dan Nah, rohani harus sesuai sehat dengan ya. Kalau persyaratan ada jabatan gangguan yang mental nggak dilamar. boleh. 9. Pelamar bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Nah, ini jadi yang kayak di pemerintah tadi. Mungkin kalau kita di kabupaten, kita nanti ada surat pernyataan bahwasanya kita siapkan di wilayah kerja kabupaten itu. Dan biasanya ada juga surat pengabdian. Kalau kita lulus, kita harus mengabdi minimal 5 tahun atau 10 tahun. Jadi belum bisa pindah ke tempat tinggal kita ya. Oke. Atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintahan. 10. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu formasi pada satu jabatan. instansi. Jadi kalau misalnya yang kuliah ini kan kuliah kita bisa mengambil dua jurusan. Jadi mana yang lulus itu yang kita pilih. Kalau ini tidak, hanya satu ya. Jadi kalau ada di situ satu formasi, walaupun di formasi lain ada kriteria dari pendidikan kita nggak bisa mengambil. Jadi kita harus memilih satu aja. Oke, udah. Oke, jadi gitulah video syarat besarnya nih ya. Syarat besar nanti kita kupas lagi syarat-syarat detailnya. Misalnya ke dinas mana, ke kabupaten mana. Jadi kalau untuk syarat besarnya ya itulah dia. Oke ya. Salam